warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6 akan membahas mengenai perbandingan penggunaan periodic order quantity dengan economic order quantity yang digunakan oleh perusahaan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Ada saya sendiri, Syifa Nurhaliza dengan NIM 2103290. Saya Maria Sofina dengan NIM 2102145. Saya Rafifah Zahra Kinanti dengan NIM 2104215. Saya Talita Nurul Erniadanti dengan NIM 2101234. Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Abstrak. Pengontrolan dan pengendalian persediaan barang merupakan faktor yang cukup penting pada sebuah perusahaan. Tanpa pengendalian persediaan, maka perusahaan akan mengalami adanya risiko kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan metode economic order quantity dengan metode periodic order quantity dalam pengendalian persediaan bahan karbon jauji pada PT STP. Penggunaan metode deskriptif dengan pengamatan kualitatif pada artikel ini menampilkan data seperti gambar, angka, maupun kata-kata yang ditujukan untuk mendeskripsikan topik penelitian ini secara terstruktur dan terorganisir. Selanjutnya ada pendahuluan. Ada 4 jenis storage yang memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan produksi di suatu perusahaan. Keempat jenis tersebut adalah bahan baku, produk jadi, produk komponen, dan produk setengah jadi. Mereka disebut memiliki peran penting karena jika stok tidak mencukupi, akan berdampak kepada proses produksi yang akan terhambat. Kebutuhan untuk memesan ulang dapat menyebabkan biaya yang tinggi dan tidak memenuhi permintaan dari pelanggan. Sebaliknya, jika stok di gudang terlalu banyak dan disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, akan adanya risiko kerusakan atau penurunan kualitas stok, serta peningkatan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Masih mengenai pendahuluan, maka untuk mengurangi dan mengatasi masalah biaya yang tidak pasti, digunakan sistem manajemen persediaan yang disebut Material Requirements Planning atau MRP. Teknik ini digunakan untuk mengarahkan pesanan ke sejumlah material yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Bahkan dengan metode perencanaan kebutuhan material, kita dapat mengurangi biaya penyimpanan dan persediaan seminimal mungkin dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan metode Periodic Order Quantity atau POQ. Di Indonesia, perkembangan industri semakin pesat. Banyaknya perusahaan yang menghasilkan produk, salah satunya pada bidang fabrikasi, yaitu PT STP yang memproduksi struktur modul dari bahan yang habis pakai, yaitu carbon gogging. Berdasarkan data historis, tahun 2020 sampai 2021, adanya overstock pada carbon gogging. Akibatnya, dapat terjadinya kerusakan bahan sebelum pemakaian. PT STP membeli bahan karbon gogging untuk periode selama 1 tahun, sebanyak 13.044 kotak. Dalam kurun waktu terakhir, PT STP hanya menggunakan sebanyak 8.859 kotak. Dari data pembelian dan pemakaian karbon gogging, adanya selisih sebesar 4.185 kotak. Nah, maka oleh dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara EOQ dan POQ dalam inventory control bahan karbon gogging. Kita masuk ke metode. Metode yang digunakan yaitu literatur review, yang merupakan suatu metode yang sistematis, jelas, dan berulang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintetis karya-karya, yaitu jurnal, buku, internet, dan pustaka lain. Hasil dari penelitian dan hasil pemikiran yang sebelumnya memang telah dihasilkan oleh peneliti juga praktisi. Sumber atau data yang digunakan pada artikel ini diperoleh dari data jurnal ataupun artikel nasional dan internasional. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari EOQ dan juga POQ. EOQ, menurut Senthil Nathan, adalah sistem manajemen inventaris yang menunjukkan kuantitas suatu barang untuk mengurangi total biaya, baik penanganan inventaris maupun pemrosesan pemesanan. Untuk POQ, itu dipakai sebagai metode penentu jumlah periode survei, di mana POQ menggunakan rasio yang sama dengan EOQ, namun perbedaannya, dalam POQ, jumlah pesanan diubah menjadi jumlah periode pesanan.
kami akan menyelesaikan studi kasus pada PT STP. Sebelumnya, kami memperoleh data PT STP dengan cara mengutip jurnal penelitian pada tahun-tahun sebelumnya. Di sini, kami akan menyajikan terlebih dahulu data pemakaian dan data pembelian karbon jojing pada tahun 2020 sampai 2021. Yang pertama, kami akan menyajikan data pemakaian. Untuk data pemakaian, dihasilkan total sebanyak 8.859 kotak dengan rata-rata kotak yaitu sebanyak 738 kotak pada tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya, data pembelian. Untuk data pembelian dihasilkan total sebanyak 13.044 kotak dan rata-rata 1.087 kotak pada tahun 2020 sampai 2021. Setelah kami sajikan data pembelian dan data pemakaian, maka kami akan menghitung dengan metode EOKI dan metode POKI. Untuk perhitungan EOKI, kami menghitung perhitungan EOKI-nya, frekuensi pemesanan, dan total inventory cost pada karbon jojing. Untuk EOKI-nya dimasukkan rumus yaitu akar 2 dikali A dikali demand per H, di mana EOKI mendapatkan hasil sebanyak 156 kotak. Selanjutnya, dihitung untuk frekuensi pemesanannya, di mana frekuensi pemesanan rumusnya yaitu demand per Q, dan frekuensi didapatkan hasil sebanyak 7,78 kali yang dibulatkan menjadi 8 kali. Selanjutnya, perhitungan untuk total biaya persediaan atau total cost-nya. Untuk biaya pembeliannya, dihasilkan jumlah sebanyak 1.788.500.000. Nah, setelah diketahui biaya pembelian, maka digabungkan untuk total cost-nya, yaitu biaya pemesanan ditambah biaya simpan ditambah biaya pembelian. Dan dihasilkan total cost-nya sebanyak 1.828.712.584 rupiah. Selanjutnya, kami akan menghitung dengan metode POKI. Yang pertama, rumus POKI. Rumus POKI yaitu EOKI per R, di mana POKI didapatkan hasil yaitu 2. Selanjutnya, karena frekuensi sudah diketahui, maka kita cari yaitu Q-nya atau jumlah kotaknya. Dan jumlah kotaknya diperoleh sebanyak 852 kotak. Setelah kotak diperoleh, masuk kepada biaya pembelian atau total inventory cost-nya. Yang pertama, biaya pembelian terlebih dahulu. Biaya pembeliannya menghasilkan sejumlah 1.788.500.000. Untuk perhitungannya sama dengan rumus EOKI. Dan untuk total inventory cost-nya dimasukkan rumus yaitu biaya pesan ditambah biaya simpan ditambah biaya pembelian, dan dihasilkan total cost-nya yaitu sebanyak 1.828.902.262 rupiah. Selanjutnya itu masuk ke tabel 3, yaitu adalah tabel perbandingan perkendalian persediaan bahan karbon goging. Berdasarkan tabel tersebut, ini terdapat frekuensi pemesanan karbon goging dengan 2 metode, yaitu metode EOKI yang pertama, yaitu berjumlah 8 kali pemesanan dalam 1 tahun, dengan kuantitas pesanan per sekali pesan adalah 656 kotak. Sedangkan jika menggunakan metode POKI, yaitu dengan 6 kali pemesanan dalam 1 tahun, dengan kuantitas per sekali pesannya adalah 852 kotak. Lalu menghasilkan total biaya untuk metode EOKI diperoleh total biaya adalah 1.828.712.584 rupiah. Nah, untuk metode POKI itu sendiri mendapatkan total biaya sebanyak 1.822.902.262 rupiah. Dari perhitungan menggunakan kedua metode tersebut sama-sama dapat meminimalkan total biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan mengandalkan kedua metode tersebut ini untuk meminimumkan total biaya serta memaksimalkan atau memaksimumkan laba. Pada kasus PT STP ini, pengandalian persediaan bahan karbon goging ini akan lebih efisien apabila menggunakan metode EOKI. Akhir masuk ke kesimpulannya adalah dari data yang diperoleh adalah jika perusahaan menggunakan metode EOKI, ini akan mendapatkan frekuensi pemesanan 8 kali dalam 1 tahun ya. Sedangkan untuk jika menggunakan metode POKI ini, maka frekuensi pemesanannya menjadi 6 kali. Dengan metode POKI ini, perusahaan memerlukan tempat yang lebih luas sehingga memerlukan biaya yang lebih tinggi. Maka dari itu, POKI juga memiliki tingkat resiko yang lebih besar daripada metode EOKI.
saran untuk PT STP ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali karena PT STP ini merupakan perusahaan yang memerlukan serta membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan persediaan bahan baku, di mana metode EOKI ini dapat menjadi acuan untuk perusahaan STP dalam memandu perusahaan sumber daya untuk masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.